Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nadian Sabila. Saya merupakan kader kami Bogor, yang saat ini sedang melaksanakan penugasan DM2 Malang. Kali ini saya akan meresensi atau mereview salah satu buku yang berjudul Gerakan Perlawanan dari Masjid Kampus. Covernya seperti ini. Buku ini ditulis oleh Andi Rahmat dan Muhammad Nazib. Nah, tebal buku ini ada sekitar 174 halaman. Ya. Nah, pertama kali dicetak itu dari tahun 2015 dan saat ini merupakan cetakan ketiga dari Pustaka Saga. Oke, dalam buku ini membahas adanya 5 bab yang bisa kita pelajari dan kita ketahui. Yang pertama itu dari pembahasan masjid dan gerakan mahasiswa, kemudian gerakan protes dari masjid kampus, lalu agenda reformasi mahasiswa, selanjutnya ada rezim Habibie dan gerakan mahasiswa, dan terakhir yaitu dari kesatuan aksi ke ormas. Dan cukup jelas dan terpapar sangat detail karena tahun itu, kemudian digambarkan juga situasi dan kondisi yang sangat mengkhawatirkan, sangat mencekik gitu bagi masyarakat, seakan-akan sudah runtuhnya gitu kan bangsa ini, sampai beribu-ribu orang itu merasakan kemiskinan, ketidaklayakan hidup, tidak merasakan hak dan hak sebagai manusia itu benar-benar sangat rendah gitu kan. Maka dari sinilah masjid kampus, di sinilah anak-anak muda mahasiswa yang berpikir kritis, mencari solusi, ide dan gagasannya untuk memecahkan masalah ini, walaupun memang tidak secara menyeluruh, tapi kita di sini, para pemuda di sini itu berusaha berikhtiar menemukan suatu solusi yang bisa menyelesaikan permasalahan di sini. Jadi reformasi dilakukan oleh pemuda di sini tuh sangat luar biasa dan perlu kita hargai dan kita pelajari gitu kan, bahwa mahasiswa-mahasiswa dan pemuda terdahulu itu sudah berjuang gitu kan, dan maka dari itu perjuangan dari masjid kampus ini memang tidak terhenti di sini saja, di buku ini saja, melainkan terus berjalan dan bergerak hingga saat ini. Dalam buku ini ada 2 penulis. Yang pertama yaitu dari Muhammad Najib yang terlahir di Jakarta 23 Juni 1976. Beliau merupakan salah satu orang yang berada dalam kisah terdahulu. Nah, beliau merupakan Kepala Departemen Kajian Strategis Kami Pusat 1998 sampai 2000. Dan banyak organisasi-organisasi lainnya yang sudah ditempuh oleh beliau. Kemudian tulisan yang dimuat pun sudah banyak, dari reformasi, majalah kampus, kemudian gerakan mahasiswa 98 yang dimuat di Republika, skenario di balik anak amuk masa dimuat di Harian Terbit, dan banyak lagi. Nah, penulis selanjutnya yaitu ada Andi Rahmat yang lahir di Luwu 15 Oktober 1975. Nah, beliau juga sama merupakan organisator juga. Nah, beliau ini merupakan Ketua Umum Kami Pusat pada periode 2000 sampai 2002. Dan tulisan yang dibuat juga ada Mencari Kembali Pemuda Indonesia yang diterbitkan di Mizan Bandung, dan beberapa artikel di media massa lainnya. Buat kelebihan dan kekurangan dari buku ini, kelebihannya itu banyak banget ya kelebihannya, karena dari bahasa yang digunakan pun sebenarnya cukup enak dan mudah dimengerti. Kemudian penjelasannya juga sangat jelas, jadi memudahkan orang-orang ketika membaca paham dan bisa membayangkan situasi yang terjadi di sana. Mungkin dari kekurangan buku ini tidak diketahui ya cetakan ketiganya gitu kan. Buat yang lainnya, dari cover isinya menurut saya udah cukup bagus. Kemudian ketebalannya pun sangat
sistematis ya, fleksibel buat dibawa kemana-mana. Mungkin kesimpulannya, kita bisa menjadikan pengalaman-pengalaman pemuda yang terdahulu itu kita jaga dan kita teruskan, karena banyak sekali yang saya dapatkan perjuangan mereka dalam memperjuangkan reformasi di tengah krisis moneter yang begitu parah dan mencekik yang sangat menakutkan, tapi mereka optimis, dan sampai beberapa hari pun dijelaskan mereka terus melakukan unjuk rasa gitu dalam memperjuangkan itu. Menurut saya ini perlu dijaga dari kegiatan-kegiatan kita di masjid, kemudian di kampus. Nah, sebagai apa? Sebagai bentuk kita sebagai pemuda dalam menjaga kedaulatan, dalam menjaga menumbuhkan ide-ide, kemudian kita kembangkan dan bisa kita jadikan sebuah reformasi yang nyata gitu suatu saat nanti. Itu adalah resensi yang saya buat. Semoga teman-teman yang menyaksikan bisa tertarik ya untuk membaca langsung, dan semoga bermanfaat buat semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.